Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Penghujung tahun 2022, pemerintah mengumumkan dua hal penting pada hari yang sama, yaitu pencabutan status PPKM di wilayah Indonesia serta terbitnya Perpu Cipta Kerja Nomor 2 Tahun 2022. Dengan berhentinya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, maka tidak ada lagi pembatasan kerumunan dan pergerakan masyarakat, serta kegiatan ekonomi di dalamnya dapat berjalan normal kembali. Seiring dengan hal tersebut, terbitnya Perpu Cipta Kerja disinyalir menjadi kepastian hukum bagi dunia usaha, serta pondasi kuat untuk pemerintah bersiap injak gas penuh roda ekonomi pada tahun 2023. Perpu Cipta Kerja tak ayal akan menjadi daya tarik investasi, mengingat tahun 2023 target investasi naik menjadi 1.400 triliun rupiah, dan ekonomi Indonesia juga ditargetkan tumbuh di atas 5% pada tahun 2023, di tengah ancaman ketidakpastian global. Di sisi lain, Perpu ini merupakan kebutuhan yang mendesak serta menjadi langkah strategis pemerintah untuk antisipasi situasi geopolitik dan ekonomi global. Ya, pemirsa, pencabutan kebijakan pembatasan sosial atau PPKM seolah menjadi kado istimewa yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada bangsa Indonesia pada awal tahun baru 2023. Bersamaan dengan hal tersebut, pemerintah juga mengeluarkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai Ciptaker dengan alasan kondisi Indonesia yang saat ini tidak lepas dari ketidakpastian global. Lantas, masihkah nantinya bantuan sosial diberikan oleh pemerintah meski PPKM ini telah dihentikan? Dan apakah Perpu Nomor 2 ini juga menjadi jawaban bagi para pelaku usaha yang selama ini telah menunggu keberlanjutan Undang-Undang Ciptaker setelah diputuskan inkonstitusional bersyarat melalui putusan Mahkamah Konstitusional? Kita akan membahasnya hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum Pak Dirjen, selamat malam. Waalaikumsalam, selamat malam Bilkis. Baik, Pak Dirjen, hari ini juru bicara memiliki dua tema yang cukup menarik nih Pak, mengenai pencabutan PPKM dan juga diterbitkannya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai tentang Ciptaker. Pak Dirjen, nantinya kiranya bagaimana implementasi pemberian bantuan sosial misalnya begitu ketika pencabutan PPKM ini telah diberlakukan, Pak Dirjen? Iya, jadi 2 pekan sebelumnya Presiden memang sudah memberikan semacam clue ya, semacam signal bahwa PPKM akan dicabut pada akhir tahun begitu. Dan memang kemarin Presiden akhir pekan lalu mengumumkan pencabutan PPKM. Dan pencabutan PPKM itu tentu saja didasarkan pada hasil kajian. Dan hasil kajiannya tidak sebentar ya, tetapi 10 bulan. Dan juga dengan memperhatikan bahwa pandemi COVID-19 ini relatif sudah terkendali. Nah misalnya sebelum pencabutan seluruh kabupaten kota di Indonesia ini berstatus PPKM level 1. Kemudian ada pembatasan kerumunan dan pergerakan orang ini tingkatnya rendah begitu. Kemudian juga pengendalian COVID di tanah air relatif terjaga di bawah standar dari WHO, ya Badan Kesehatan Dunia. Per 27 Desember tahun 2022 kasus harian tercatat 1,7 kasus per 1 juta penduduk. Kemudian positivity rate mingguan 3,35%. Kemudian tingkat perawatan rumah sakit atau BOR berada di angka 4,79% dan angka kematian 2,39%, dan itu semua berada di bawah standar WHO, standar yang sudah ditetapkan WHO. Nah, tetapi walaupun PPKM dicabut, bansos akan tetap dilanjutkan pada tahun 2023 ini.
Nah, selain bansos, pemerintah juga akan tetap menyalurkan bantuan vitamin, obat-obatan melalui fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasyankes atau Faskes begitu yang sudah ditunjuk atau ditetapkan. Kemudian juga ada insentif ya seperti insentif pajak juga tetap dilakukan. Dan kemudian dalam beberapa tingkat tertentu ya kalau ada persoalan dengan COVID itu juga masih ditanggung oleh negara. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi bansos ini tetap akan diberikan oleh pemerintah. Baik, menarik 10 bulan terakhir ini dilihat bahwa memperhatikan situasi pandemi COVID-19 di Indonesia ini terbilang aman ya Pak Dirjen, melihat positivity rate di Indonesia juga cukup tinggi, kemudian juga kasus harian yang kian menurun dan juga beberapa angka yang dinyatakan oleh WHO ini untuk cukup aman begitu ya untuk di Indonesia. Kemudian kiranya kesiapan untuk mitigasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus kembali seperti apa Pak Dirjen? Ya, yang jelas pertama-tama kita harus yang sering disebut sebagai adaptasi kebiasaan baru ya. Kita ini selama 2 tahun ini kan sudah melakukan hal-hal yang sifatnya untuk mencegah COVID. Ya misalnya memakai masker. Sekarang ini itu menjadi kebiasaan baru kita. Ya kalau kita keluar rumah misalnya terlupa masker, nah kita biasanya merasa tidak nyaman begitu dan kemudian kita kembali lagi untuk mengambil masker. Nah ini saya kira kebiasaan-kebiasaan yang baik dan memang pemerintah juga menyarankan kita untuk tetap memakai masker terutama di lokasi-lokasi yang terjadi kerumunan di situ atau banyak orang, kemudian juga di dalam ruangan. Nah, terkait dengan mitigasi, ini sudah diatur dalam instruksi Mendagri nomor 53 tahun 2022 tentang pencegahan dan pengendalian COVID-19 pada masa transisi menuju endemi. Nah, jadi di diktum ke-6 itu dinyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota atau kepala daerah selaku kepala satuan tugas atau Kasatgas COVID-19 harus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, TNI, Polri, kemudian instansi vertikal, dan tetap mengaktifkan satuan tugas di daerah untuk terus melakukan monitoring, pengawasan, dan mencermati perkembangan angka COVID-19 serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk pencegahan dan pengendalian pada wilayahnya masing-masing dan sudah mempunyai standar ketika menemukan atau mendapatkan warga di sekitar yang terkena COVID. Nah ini penting bagi kita ya karena kita lihat juga di beberapa negara justru COVID-nya terutama di Tiongkok ini makin rajalela begitu sehingga kita harus menyiapkan berbagai kebijakan misalnya kebijakan terhadap pendatang pengunjung dari Tiongkok misalnya. Kemudian di diktum ke-7 kepala daerah selaku kepala Satgas daerah ini dapat memberikan rekomendasi izin keramaian dengan sangat selektif ya terhadap bentuk aktivitas kegiatan masyarakat yang dapat menimbulkan kerumunan dan tetap harus memperhatikan protokol kesehatan ini yang menjadi dasar penerbitan dari kepolisian sesuai dengan tingkatannya begitu. Jadi tetap saja harus ada izin ya, untuk keramaian. Artinya di situ kan terjadi mitigasi. Kemudian yang ke-8 diktum ke-8 ini kepala daerah harus memastikan ketersediaan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD dalam mencegah dan mengendalikan COVID-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kemudian juga seperti saya sampaikan tadi, kita terus mengimbau masyarakat untuk memakai masker di keramaian, kemudian di ruang tertutup, begitu. Kemudian juga kita terus menghimbau untuk vaksinasi, ya bahkan yang belum booster itu kita sarankan untuk melakukan booster agar imunitas masyarakat ini terbentuk begitu sehingga kita
tahan terhadap COVID-19 di kemudian hari. Baik, selain pencabutan PPKM untuk menggerakkan perekonomian masyarakat yang mungkin sempat tertunda kurang lebih 3 tahun belakangan ini, nantinya Perpu Ciptaker juga ini akan dikatakan dapat pemulihan untuk pertahanan ekonomi di Indonesia. Sebenarnya kita ingin tahu apa alasan pemerintah untuk segera mengambil langkah dengan menerbitkan Perpu tersebut. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Dirjen. Tetaplah bersama kami dalam Juru Bicara.